sekolah Adiwiyata di SMP 2 Surabaya. Apakah Ibu berkenan? Oh iya, saya berkenan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Bintus Adila Zani. Saya perwakilan dari kelompok saya, kelompok 1. Dan saya di sini ingin bertanya seputar sekolah Adiwiyata. Karena dengan tugas saya yaitu untuk mencari sekolah Adiwiyata di Surabaya, dan saya tertuju di SMP Negeri 2 Surabaya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah sekolah ini mempunyai program untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna? Ya, SMP 2 kebetulan menghasilkan sampah. Kalau kira-kira semester yang lalu kita menghasilkan sampah ini es krim ice, kan ada stick es krim. Ya. Nah, menghasilkan sampah stick es krim. Sebagian karena terbuang dan sebagian karena terlalu banyak menghasilkan sampah stick es krim, maka di pelajaran SBK, kebetulan saya juga guru SBK, memberikan pelajaran tambahan untuk membuat atau mengelola sampah yang ada di SMP 2 ini menjadi barang yang ada nilai gunanya. Nah, kebetulan sampah stick es krim itu kami olah menjadi lampu hias terbuat dari sampah stick es krim. Sebenarnya ada di meja sana, hasilnya ada. Nanti kalau mau nanti kami beritahu. Ya boleh, nanti kalian kasih tahu. Untuk partisipasi warga sekolahnya untuk menciptakan sekolah dia itu bagaimana? Kalau kami seluruh guru memang sudah diharuskan menjadi tim Adiwiyata. Jadi tidak ada guru yang tidak menjadi tim Adiwiyata. Semua guru menjadi tim Adiwiyata. Pertama, karena kami sudah Adiwiyata nasional dan sekarang ini persiapan kami menuju Adiwiyata mandiri. Jadi mau tidak mau seluruh sekolah harus berpartisipasi. Saya rasa guru dan murid SMP Negeri 2 sangat excited ya, sangat tertarik dan sangat semangat untuk mengikuti program-program yang sudah kami buat agar untuk dalam jangka waktu terdekat ini adalah untuk mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata mandiri. Jadi semua elemen terlibat, termasuk TU, termasuk tenaga kebersihan, staf, bahkan kepala sekolah juga terlibat dalam tim Adiwiyata sekolah. Kalau boleh tahu itu Adiwiyata mandiri itu seperti apa dan kriterianya untuk mendapatkan gelar Adiwiyata mandiri apa? Adiwiyata mandiri itu sebenarnya Adiwiyata kalau dokumennya itu hampir sama dengan nasional. Hanya saja perbedaannya adalah Adiwiyata kalau ingin menjadi Adiwiyata mandiri kita harus membina sekolah yang belum Adiwiyata. Jadi kami punya 3 sekolah binaan diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup 3 sekolah binaan. Nah, 3 sekolah ini salah satu saja. Kalau 3-tiganya menjadi sekolah Adiwiyata kota, maka kami sudah masuk kriteria, sudah bisa masuk salah satu kandidat dari Adiwiyata mandiri. Katanya salah satu saja sekolah binaan kami menjadi Adiwiyata kota, maka kami akan lolos secara langsung menjadi Adiwiyata mandiri. Ya, jadi bedanya dari nasional dan mandiri adalah kita harus membina sekolah-sekolah yang belum Adiwiyata menjadi Adiwiyata. Kalau kita sudah satu dari sekolah binaan kita yang terpilih oleh DLH itu satu saja masuk, kita kemungkinan lolos menjadi sekolah Adiwiyata mandiri itu hampir 100%. Jadi kemungkinannya lebih banyak kalau 3 binaan sekolah ini salah satunya menjadi Adiwiyata kota. Gitu. Untuk tantangan yang dihadapi untuk mencapai status Adiwiyata itu apa ada? Kalau yang mandiri atau yang sebelumnya? Sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu tantangannya adalah awal pertama kali kami masuk ke
adiwiyata kota menjadi sekolah adiwiyata adalah perilaku siswa. Perilaku siswa yang belum terbiasa membuang sampah di tempatnya, kemudian seenaknya sendiri tidak memperhatikan lingkungan. Misalnya ada keran yang rusak, mancur terus, keluar airnya tidak lapor, kemudian tidak ada beberapa tempat-tempat yang kotor, yang becek, yang mereka tidak care gitu. Jadi awal pertama adalah perilaku dari siswa, termasuk guru. Ada beberapa guru yang buang seenaknya, menumpuk buku. Kita menumpuk buku tinggi di meja itu akan menimbulkan banyak nyamuk kan pasti. Ada beberapa guru yang masih seperti itu, menyelip-nyelipkan buku-buku tugas-tugas dari anak-anak itu sembarangan, maka akhirnya akibatnya banyak nyamuk, banyak sarang laba-laba di mana-mana. Jadi awalnya itu ya murid dan beberapa guru yang berperilaku kurang masih belum terbiasa dengan perilaku lingkungan hidup yang baik. Nah, setelah ikut adiwiyata, akhirnya karena gurunya sudah terbiasa baik, sudah terbiasa care, maka siswa semakin tahu semakin lebih baik. Sampai sekarang pun masih baik. Jadi dampaknya itu kelihatan gitu. Ya, dulu kita belum punya bank sampah, sekarang kita punya bank sampah plastik, rumah kompos, rumah jelantah, dan sekarang sudah istilahnya dulu nggak punya, sekarang sudah punya. Jadi pemilahannya pun sekarang sudah sudah terkoordinasi dengan baik. Pemilahannya kita kalau plastik ya di bank sampah plastik kita punya. Kalau sampah daun kita kan SMP 2 ini kan banyak pohon-pohon besar, maka menghasilkan sampah daun yang banyak. Kami punya rumah kompos. Jadi untuk pembuatan kompos daun-daun yang sampah daun di sini kami gunakan untuk membuat kompos. Kompos itu kami gunakan untuk memupuk semua tanaman yang ada di SMP 2. Nah, kemudian untuk rumah jelantah. Kalau jelantah ini sebenarnya kita membiasakan perilaku di keluarga anak-anak, di keluarga siswa. Jadi Bapak Ibu guru dan siswa, jelantah yang di rumah tidak boleh dibuang di sampah, di sampah atau di got, karena itu penguraiannya kan lama. Akan pasti kan nanti dampaknya kan ke laut ya, dari got ke kali terus langsung ke laut, maka pencemaran. Maka kami dengan mengurangi sampah minyak, sampah jelantah yang ada di Surabaya ini, kita kurangi dulu dengan siswa-siswa kita. Jadi keluarga siswa wajib mengumpulkan jelantah hasil sampahnya dari masakan mereka untuk dikumpulkan ke kami, supaya nanti kami bisa distribusikan ke tempat yang lebih benar. Jadi ke tempat penampungan untuk sampah jelantah, bisa diolah. Biasanya itu bank sampah jelantah itu akan dibuang ke pabrik-pabrik yang membuat sabun. Nah, jadi bisa diolah lagi menjadi sabun cuci tangan, sabun tangan. Itu menggunakan jelantah yang kami kumpulkan. Jelantah sudah ada di Surabaya ini. Nah, untuk mengurangi itu, maka sekolah kami siswanya diwajibkan jika kalau di rumah ada jelantah jangan dibuang di got, dikumpulkan di sekolah. Maka kami punya rumah jelantah. Untuk harapan Ibu sekolah adiwiyata ke masa depannya apa Ibu? Harapannya gimana? Harapannya sih gini ya, kalau kita menjadi adiwiyata mandiri itu bonus sebenarnya. Kenapa bonus? Yang kita targetkan adalah perubahan perilaku dari siswa kami. Jadi perubahan perilaku dari masyarakat yang ada di SMP Negeri 2 ini. Bukan hanya siswa, tapi juga gurunya, karyawannya, dan orang tua siswa. Jadi tidak hanya siswa, tapi orang tua siswa, agar bisa merubah sedikit saja, meskipun sedikit saja, tentang kepedulian kita tentang terhadap lingkungan. Contohnya jelantah. Jadi mereka paling tidak keluarga siswa tahu bahwa jelantah itu akan mengotori jika dibuang di got. Jadi lebih baik digunakan kami. Itu adalah salah satu istilahnya target utama kami adalah perubahan perilaku.
Jadi bukan supaya dapat mandiri, bukan, tapi perubahan perilaku siswa atau masyarakat di SMP Negeri 2 dan di sekitarnya. Sekitarnya itu bisa orang tua, bisa PKL depan. PKL depan itu kami jadwalkan 1 bulan sekali mengikuti kerjasama kerja bakti buat depan. Nah itu ada kerja baktinya dan itu ada fotonya, kalau kamu mau nanti kami berikan. Ya, jadi memang tidak hanya di SMP 2 dan lingkungan sekitar kita juga, kalau bisa kita berimbas di lingkungan sekitar kita, orang tua siswa dan lingkungan sekitar, ya gitu. Hanya perubahan perilaku target kami. Untuk hadiahnya atau kita ternyata nanti mendapatkan adiwiyata mandiri, penghargaan adiwiyata mandiri itu adalah bonus sebenarnya gitu. Jadi untuk sejauh ini yang penghargaan yang didapat oleh SMP Negeri 2 Adiwiyata nasional. Ya, kita mau maju ke adiwiyata mandiri. Ya, gitu. sudah sekian dari wawancara Ya. saya. Terima kasih banyak atas partisipasinya Ini Ibu ya, untuk mau saya tanya ini. sama-sama.